Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah gambar bentuk ya. Pada video ini saya akan menerangkan mengenai proyeksi 3D, paralel dan perspektif. Proyeksi 3D adalah teknik pencerminan untuk menampilkan objek 3D pada permukaan media dua dimensi. Nah, proyeksi ini bergantung pada perspektif visual kita dan analisis aspek-aspek ya dalam memproyeksikan objek yang kompleks. Nah, hasilnya itu merupakan suatu grafik yang menafsirkan bahwa benda itu tidak terlihat datar ataupun dua dimensi, melainkan sebagai benda padat atau 3D ya. Jadi ada, proyeksi itu sendiri, lalu ada jarak dan ada, sudut seperti itu. Sehingga kita melihat sebuah benda yang digambar itu merupakan objek 3 dimensi. Nah, untuk klasifikasi proyeksi 3D ya, dalam graphical projection itu ada paralel dan perspektif. Nah, paralel sendiri terdiri dari orthographic dan oblique, di mana orthographic yang primary itu ada first angle, ada third angle, dan plane elevation. Nah, di first angle itu biasanya, gambar itu akan terlihat tampak depan, tampak atas, dan tampak samping atau bawah, belakang gitu ya. Third angle juga, kurang lebih sama. Lalu untuk plane elevation itu biasanya, bentuknya, tampak atas dan tampak samping ya. Jadi ada ketinggian gitu. Lalu ada lagi orthographic yang auxiliary ya, ada isometric, dimetrik, dan trimetrik. Di situ bisa dilihat sudutnya ya, kalau isometrik itu sama rata ya, jadi 360 derajat itu dibagi 3, jadi masing-masing sudut itu 120 derajat. Nah, untuk dimetrik itu salah satu sudutnya berbeda, sedangkan 2 sudut yang lain itu sama, ya. Bisa dilihat di situ, misalnya yang atas ini terlihat lebih dari 120 ya, 120 derajat, mungkin 140 derajat, berarti yang samping kanan dan kiri itu sekitar, 110-an begitu ya, sama. Nah, untuk yang trimetrik itu jaraknya beda-beda ya, dari atas, samping, kanan, samping kiri itu berbeda. Nah, untuk yang obelix ya, ada cabinet, ada cavalier, ada military. Untuk kabinet sendiri itu tampak, depan dan garisnya itu ya, garis sebelah kiri yang ada tanda merahnya itu tampak samping kiri dan tampak ke belakangnya itu yang di atas itu jaraknya berbeda begitu ya. Lalu untuk yang cavalier itu sama, ya bedanya kabinet dengan cavalier, itu kalau yang cavalier tuh sama jaraknya yang depan, sama jarak yang ke belakang itu sama. Mungkin ini menunjukkan satu gambar box di mana tampak depan, atas, dan sampingnya itu jaraknya sama begitu ya. Nah, di sini ada 2 penggambaran yang berbeda. Nah, untuk military itu kalau di kabinet cavalier itu tampak depannya itu di bagian depan begitu ya, di bagian depan tegak lurus begitu, kalau militer itu di atas dan, agak sedikit, berotasi begitu ya, berotasi sekitar berapa itu, 45 derajat begitu ya. Jadi sehingga bentuknya itu terlihat seperti, bujur sangkar seperti itu, di gambar. Lalu untuk, graphical projection yang perspektif ya, ada 1 poin perspektif, 2 poin perspektif, 3 poin, dan curvilinear ya. Untuk itu nanti akan, saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, sedikit membedakan tentang proyeksi paralel dan proyeksi perspektif ya. Di sini proyeksi paralel itu merupakan teknik dasar untuk penyajian objek 3 dimensi pada layar 2 dimensi yang bertumpu pada 3 sudut pandang ya. Jadi di gambar ini terlihat, pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas gitu ya. Jadi, 3 sudut pandang ini selalu terlihat begitu dengan garis yang paralel gitu, atas sama bawahnya itu jaraknya sama gitu ya, ke depan sampai ke belakangnya itu sama. Jadi tidak bertumpu pada satu titik berbeda dengan proyeksi perspektif ya. Jadi, kalau di perspektif itu bentuk gambar 3 dimensi itu terlihat seperti apa yang kita lihat
gitu ya, pada kenyataannya seperti kita melihat ataupun yang dilihat oleh kamera gitu. Jadi semakin dekat dia terlihat besar dan semakin jauh jaraknya atau objek itu akan terlihat semakin mengecil begitu ya, karena memang bertumpu pada satu titik hilang gitu. Sedikit contoh untuk gambar isometri ya, di sini bisa dilihat kalau, eee, biasanya ada di game-game seperti itu ya. Jadi jarak, yang jarak, maksud saya garis yang vertikal itu selalu, 90 derajat di atas begitu ya, beda dengan maksud saya, untuk garis-garis yang lain ya, garis yang di bawah itu, eee semuanya paralel, bawah dan atas paralel. Jadi garis yang ditarik dari samping itu semuanya terlihat paralel, yang dimaksud adalah sejajar ya, depan ke belakangnya begitu, tidak bertumpu pada satu titik untuk gambar isometri. Untuk perspektif, gambarnya tidak terlihat ya, kita langsung next ke slide berikutnya. Jadi di unsur perspektif, itu terdapat 3 poin utama yang harus, diperhatikan, yakni garis horizontal ya, lalu ada titik hilang dan ortogonal. Nah, garis horizontal ini menggambarkan titik temu antara bumi dan langit gitu ya. Biasanya dianggap sebagai jarak terjauh yang terlihat mata ya. Jadi itu adalah garis horizontal begitu, lalu bisa dilihat di gambar sebelah kiri ya, titik hilang. Nah, titik hilang sendiri itu dia berfungsi sebagai titik temu garis-garis paralel dalam suatu gambar ya. Nah, ini yang membuat, membedakan gambar perspektif dan isometrik gitu. Jadi, kalau di perspektif ini semua garis yang paralel ya, yang samping kanan kiri itu akan ditarik ke satu titik yang dinamakan titik hilang. Nah, ada ortogonal ya, garis ortogonal ini ketika 2 atau lebih garis paralel saling bertemu atau berpotongan atau, yang dinamakan garis-garis paralel ya, nanti dia akan bertemu pada satu titik hilang. Nah, pertemuan garis ini disebut ortogonal atau garis konvergensi begitu ya. Nah, itu adalah garis ortogonal bisa dilihat di gambar ya. Selanjutnya jenis perspektif ya, ada perspektif satu titik hilang, ada yang 2 titik hilang, 3 titik hilang, 4 atau bahkan 5 hingga 6 titik hilang. Nah, pertama ya, untuk perspektif satu titik hilang, sesuai dengan, namanya ya, jadi mempunyai satu titik hilang pada garis horizontal ya. Jadi sehingga semua garis-garis paralel yang bertemu ya, atau garis-garis ortogonal itu, bertemu pada satu titik hilang. Nah, bisa dilihat di gambar yang atas ya, yang sebelah kiri, misalnya sudut pandang ini dari depan gitu ya, seperti gambar yang di bawah itu, eee, umumnya kita akan melihat, sebuah gambar pada gambar perspektif satu titik hilang itu, pengambilan gambarnya itu ada di tengah, media gambar begitu ya. Jadi akan bertemu semuanya sudut itu, sudut plafon ya, plafon dinding ketemu plafon atau dinding ketemu lantai. Itu bertemu pada satu titik hilang di tengah-tengah seperti itu. Nah, atau bisa jadi kita agak ke kiri ya, maksudnya agak ke kiri atau agak ke kanan ya, memberatkan titiknya pada mmm, satu satu sisi begitu ya, nggak melulu di tengah. Itu semua garis yang ditarik, paralel itu akan bertumpu pada satu titik di tengah, begitu ya. Nah, untuk perspektif 2 titik hilang,
Itu perspektif yang biasanya paling sering digunakan ya, karena dapat memberikan nuansa realistis pada suatu sketsa. Nah, perspektif jenis ini itu memiliki 2 titik hilang pada garis horizontalnya. Jadi di garis horizontal itu ada ditarik 2 titik hilang ya, ada yang biasanya nariknya itu, eee, titik hilangnya ada di luar ya, ataupun ada di dalam ruangan ya. Atau apa, dua-duanya ada dalam ruangan atau salah satunya ada di dalam ruangan seperti pada gambar ini, begitu. Tergantung, sudut pandang kita melihat ruangan tersebut ya. Biasanya, 2 titik hilang itu posisi kita dalam satu ruangan tuh ada di, pojokan seperti itu ya, ada di sudut ruangan. Nah, di sudut ruangan nanti akan terlihat, yang paling utama itu garis, vertikal pertemuan antara garis plafon kiri dan kanan itu akan bertemu pada satu titik dan ada garis vertikal 90 derajat, seperti itu ya, pada pertemuan dindingnya. Bisa di tengah, bisa agak ke samping kanan ataupun kiri begitu ya, seperti pada gambar ini. Jadi semua garis yang paralel itu 90 derajat ya. Perspektif satu titik hilang juga sama, jadi semua garis, yang maksud saya kok paralel, garis yang vertikal itu 90 derajat, ya. Untuk yang perspektif satu titik hilang, horizontalnya itu lurus, semuanya paralel, ya, atas bawah itu paralel, kecuali, tarikan garis ortogonalnya itu akan bertumpu pada satu titik hilang, yang satu titik hilang, kalau yang 2 titik hilang, garis ortogonalnya akan bertumpu pada 2 titik titik hilang. Gitu ya. Semoga bisa, dipahami. Berikutnya, yakni jenis perspektif 3 titik hilang ya. Di sini pada gambar ini, bisa terlihat itu biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara berlebihan ya. Memiliki 3 titik hilang yaitu 2 titik di garis horizontal dan satu titiknya itu biasanya ada di bawah ataupun di atas. Nah, bedanya dengan perspektif sebelumnya, kalau di 3 titik hilang ini, garis yang vertikal itu akan, tidak 90 derajat ya, dia akan, mengecil begitu ya, karena akan bertumpu dan ditarik pada garis ortogonal yang kalau di gambar ini ada di bawah gitu titiknya ya. Nah, semakin dekat, titik hilang ya, prinsipnya semakin dekat titik hilang, pertemuan titik hilang, terutama 2 dan 3 titik hilang, itu akan membuat gambar menjadi distorsi begitu ya. Distorsi itu merupakan, suatu visual yang terlihat, kurang nyaman begitu ya, tarikan garisnya itu terlalu ekstrim ya. Nah, di sini, masih terlihat, eee, normal begitu ya, karena garis ortogonalnya itu yang 3 titik hilang, yang maksudnya yang satu titik di bawah itu cukup jauh begitu ya. Biasanya memang jauh ada di atas ataupun di bawah ya, jadi kita melihatnya masih cukup nyaman gitu ya. Nah, berikutnya ada perspektif 4 atau 5 titik hilang ya. Biasanya ini, versi lengkung dari perspektif 2 titik hilang. Nah, bisa memberikan pandangan panorama bahkan 360 derajat ya. Jadi bisa dilihat di sini titiknya itu ada di atas, bawah, lalu ada di samping kanan, samping kiri, ya lalu ada satu titik di tengah ya. Kadang ada yang pakai titik di tengah itu, kadang tidak ya. Dan semuanya dibagi hampir sama rata, kalau di gambar ini ya. Jadi dia biasanya itu menunjukkan satu bentukan globe seperti itu ya. Jadi, tarikan garisnya, baik yang ada di plafon ataupun di dindingnya itu akan, cembung seperti itu, akan, ketemu ke titik atas dan bawah begitu ya. Jadi, seperti bola, seperti itu. Biasanya itu, kita melihatnya itu pakai
lensa yang cembung ataupun mungkin pakai kamera panorama gitu ya, yang 360 itu. Begitu, lalu selanjutnya oh iya, untuk penggambaran yang, apa ini namanya, 4 atau 5 titik hilang ini biasanya, eee, menunjukkan sesuatu yang berlebihan juga, sama dengan yang 3 titik hilang gitu ya. Ada mungkin kalian temui di komik-komik yang gambarnya agak ekstrim begitu ya, gitu. Jadi cukup menarik sebenarnya dan tingkat kesulitannya juga, lumayan gitu, jadi silakan berlatih ya. Lalu untuk perspektif 6 titik hilang sendiri ini adalah, sebentar, memungkinkan kita untuk melihat bagian objek yang ada di bagian depan ya dalam perspektif 180 derajat ya. Sehingga kita tidak bisa melihat objek, maksud saya untuk melihat, objek 190 derajat 180 derajat bagian depan ya, biasanya kan kita tidak bisa melihat yang bagian belakang tuh. Nah, dalam 6 titik hilang ini kita bisa melihat apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita, bahkan di samping-samping begitu ya. Jadi, eee, rasanya itu kita ada pada misalnya dalam satu ruangan begitu ya, kita ada di tengah. Nah, kita kan hanya bisa melihat yang sudut pandang mata kita kan hanya bisa melihat yang depan tuh, yang samping kan tidak terlihat dengan jelas begitu ya. Nah, dalam 6 perspektif ini semua sisinya itu akan diperlihatkan, akan digambarkan gitu ya. Jadi, pertemuan itu akan terlihat seperti pada gambar itu, melengkung-melengkung begitu ya. Jadi seperti pada 5 titik hilang itu, namun menunjukkan beberapa sisi dari, apa tuh namanya, ruangan, sudut ruangan gitu ya. Ada yang misalnya 4 4 sudut ruang ini ya, jadi kita bisa melihat tampak depan sudut ruangan itu, lalu ada apa, tampak samping, tampak kiri, dan tampak tampak samping kiri, kanan, dan belakang itu terlihat semua, bahkan lantai hingga plafonnya juga digambarkan di sini, begitu ya. Jadi ada perulangan garis di mana, titik hilangnya itu ada ada banyak gitu ya, ada 6 mungkin ya, diulang-ulang seperti itu, terlihat seperti gambar. Oke, selanjutnya sudut pandang ya, dalam perspektif itu ada, dibedakan menjadi 5 sudut pandang ya, ada yang sejajar, mungkin ada yang di bawah, ada yang rendah, ada yang atas, dan ada yang tinggi. Sedikit saja saya sampaikan, jadi untuk sudut pandang yang sejajar atau eye level, itu mata itu berada pada posisi sejajar dengan objek ya, sehingga, garis horizontalnya itu akan terletak di tengah media gambar. Nah, untuk yang bawah atau frog eye level, itu posisi mata itu lebih rendah dari objek ya, jadi garis horizontalnya itu ada di bagian bawah, media proyeksi atau kertas gambar kita begitu ya, masih terlihat. Nah, sedangkan untuk rendah atau low angle, itu posisi mata itu lebih rendah dari objek garis horizontal, ya, ada di bawah namun dia keluar dari proyeksi, media proyeksi. Jadi dia garis horizontalnya itu tidak terlihat pada, gambar kita begitu ya, pada media gambar, pada kertas gambar kita. Jadi misalnya itu kalau kalian lihat ke bawah ya, maksudnya yang masih frog eye level itu horizontalnya itu masih masih terlihat itu, seperti gambar-gambar kalau misalnya kita lihat dari bawah begitu ya, ya mata mata katak gitu ya. Dari bawah kelihat ke atas ya, dengan garis horizontalnya itu masih ada objek-objek Eee, yang memungkinkan untuk, ketemu ya, maksudnya itu garis ortogonalnya itu ketemu di bawah, garis garis apa ini namanya, horizontalnya itu, begitu ya. Jadi mungkin itu kita melihat garis horizontal itu batasnya adalah, jalan begitu ya, mungkin ada kaki orang ataupun benda yang, masih jaraknya
sedikit mendekat ke kita gitu, itu masih ada di bawahnya garis horizontal dari batas jalan itu. Sedangkan untuk yang low angle ya, yang rendah banget itu, kita itu kayak melihat ke atas begitu ya. Jadi udah nggak terlihat lagi garis horizontal di bawah itu. Jadi seperti kita menggambarkan gedung pencakar langit begitu ya. Jadi apa yang terlihat di atas itu sudah tidak menunjukkan satu pertemuan garis horizontal, tidak ada garis ortogonal yang ketemu di bawah garis horizontal, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya? Selanjutnya, sudut pandang atas atau high level ya, yakni posisi mata lebih tinggi dari objek garis horizontal ya. Biasanya itu, garisnya itu ada di atas media proyeksi atau masih dalam satu kertas gambar ya. Sama seperti, kebalikan dari yang, low angle tadi ya. Lalu untuk bird eye view itu posisi mata lebih tinggi dari objek. Ya, jadi garis horizontal itu ada di atas namun keluar dari media proyeksi atau media gambar kita. Nah, yang atas ini mungkin bisa dilihat ya kebalikan dari, apa itu namanya tadi, frog eye ya. Kita masih kita seperti menunduk begitu ya, tapi masih ada garis horizontal di sana ya, tapi, mungkin ada di bagian atas sendiri sehingga masih ada objek garis ortogonal yang ketemu, titiknya itu di atasnya garis horizontal gitu ya. Beda dengan kalau yang bird eye view itu bener-bener udah nggak kelihatan lagi gitu, kayak kita seperti burung ataupun, drone begitu ya, melihat ke bawah begitu sehingga semua pertemuan garis itu hanya, apa itu namanya, ortogonalnya itu titiknya itu bertumpu pada di bawah garis horizontal. Seperti itu dari saya, mungkin ini ada referensi yang bisa dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.